Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hebat peserta PCV Batch 6 wilayah Jawa Barat. Perkenalkan, saya selaku host biasa disapa Bunda Siswi, nanti akan menyampaikan ya, ini ada presenter dari Pak Anang Suherman MPD yang akan menyampaikan mengenai belajar di era digital. Ya, juga kepada Ibu Jenika Widya SPD yang nanti akan menjadi moderator. Mendengarkan dan paparan yang akan disampaikan nanti dari Pak Anang Suherman. Oke, Pak saya sampaikan ini kepada moderator Ibu Jenika Widya SPD. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Siswi Astuti sudah mempersilakan saya, Ibu Jenika Widya, selaku moderator dalam room meeting kali ini. Saya akan memperkenalkan pemateri kita, yaitu nama lengkap Anang Suherman, GR MPD. Jabatan beliau adalah sebagai guru geografi dengan nomor induk NIP-nya 1982-04-2014-09-102 dengan pangkat golongan 3B. Beliau alhamdulillah sudah PNS. Nah, alamat instansinya di SMAN 1 Cikarang Pusat. Nah, nanti prestasi yang dimiliki beliau ini banyak sekali ya, Bapak Ibu hebat. Alhamdulillah beliau sudah mengabdi selama 15 tahun dan juga sudah pernah ikut diklat dan berbagai macam pelatihan. Moto hidup yang dimiliki oleh Pak Anang adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Seperti itu kiranya untuk biodata presenter kita kali ini. Silakan kepada Bapak Ibu hebat yang ada di room kami, selamat datang. Baiklah, dengan ini saya serahkan kepada presenter kita. Silakan Bapak Anang untuk menyampaikan paparan materinya. Selamat datang kepada Bapak Saifullah ya, yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Super hebat. Kalau saya tambahkan super hebat. Karena hari ini saya selaku presenter menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang yang berjibaku, orang-orang yang ingin maju dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Masya Allah, terima kasih Bapak Guru super hebat yang hari ini bisa hadir di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Guru yang hadir meluangkan waktunya bisa menjadikan tambahan ilmu dan tambahan pahala buat kita semua. Amin. Bapak Ibu Guru hebat, sekedar prolog saja dari saya sebagai presenter, bahwa pada kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang mungkin temanya ya agak bahasa sederhananya agak nggak begitu ini. Bapak Guru hebat, tema kita hari ini belajar di era digital. Luar biasa. Kalau kita mendengar digital, terpikir kita akan
yang perlu diperhatikan, bahwa digital itu tidak mesti sesuatu yang memang berkaitan dengan monitor. Ada beberapa hal, ya, Bapak Guru hebat. Sebenarnya materi ini terinspirasi dari sebuah tulisan yang saya kutip atau yang saya baca dari media, yaitu Google, yang saya baca, saya perhatikan, kayaknya menarik untuk menjadikan sebuah pembahasan di room ini atau di Webex room ini atau di room meeting ini. Bapak hebat, judulnya Belajar di Era Digital. Saya kutip dari sebuah paper dari Muhammad Fatur Rahman, persembahan kecil dari saya untuk Bapak Ibu super hebat yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya akan coba mengulas sedikit bagaimana perjalanan pendidikan, atau di sini kita akan bicara tentang sebuah kisah pendidikan. Bapak Guru super hebat yang hari ini Bapak Guru sudah bisa hadir, tentunya saya yakin Bapak Guru yang hadir pada saat ini dari kalangan generasi ke generasi atau dari era ke era. Tentunya yang ada yang dulu Bapak Ibu mungkin mengerjakan skripsi, ya, tugas S1 Bapak Ibu dengan mesin ketik. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin melihat anak Ibu atau anak putra Bapak Ibu sekarang lagi tidak menggunakan mesin ketik, tapi dengan komputer. Nah, inilah perjalanan yang bisa coba saya paparkan sedikit. Perjalanan ini dimulai dari zaman agraris, ya, zaman agraris, dari mulai manusia sangat harmonis dengan alam, masyarakat, komunal, warga, komunitas, dan pendidikan individu. Luar biasa di zaman ini, kenyamanan, keharmonisan terjalin. Setelah itu masuk ke zaman industri, di mana zaman industri ini manusia sudah mengenal berbagai tool, mengenal berbagai perangkat memudahkan. Salah satunya revolusioner yang kita kenal dengan, mungkin kalau pada saat kita belajar di sekolah dulu, Bapak revolusi industri, karena ada namanya James Watt atau penemu listrik kalau nggak salah, ya, dia menemukan sebuah listrik. Maka dari situlah berawal dari zaman industri, atau semua kegiatan tidak lagi dengan handmade, tapi dengan kelistrikan. Nah, di zaman inilah pendidikan sudah beralih dari mulai pendidikan yang sifatnya komunal, hanya mengandalkan alam, tapi sekarang sudah mulai zaman yang sudah mulai ke zaman-zaman yang orientednya adalah bagaimana memperbanyak suatu barang untuk bisa diperjualbelikan. Nah, standarisasi dan efisien masyarakat individu, lembaga sekolah pendidikan di pendidikan massal. Nah, di zaman inilah Bapak Guru super hebat semua sudah beralih, sudah punya orientasinya. Lalu masuk ke zaman berikutnya, yaitu zaman informasi. Nah, disinilah Bapak Ibu, zaman informasi ini pendidikan ibaratkan sebuah channel untuk menampung segala informasi-informasi yang ada di sekitar kita, khususnya bahkan di luar sekitar kita. Informasi ini ditangkap baik secara langsung maupun tidak langsung oleh baik Bapak Ibu guru sebagai pendidik ataupun siswa sebagai peserta didik. Nah, disinilah zaman yang sangat-sangat selektif Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai guru harus mampu membuat sebuah kantor, harus mampu membuat sebuah filter agar informasi masuk ke dunia pendidikan atau katakanlah ke peserta didik tidak sembarangan dan tidak terkotori Bapak Ibu super hebat. Nah, disinilah garda utama Bapak Guru super hebat yang menyaring, memfilter semua informasi-informasi yang muncul dari luar yang nanti akan kita masukkan ke dalam benak peserta didik kita.
Nah, oleh sebab itu di zaman informasi ini, zaman-zaman yang sangat-sangat penuh tantangan. Selepas nanti ke depan zaman informasi, konsep masyarakat semua diramu dalam sebuah informasi yang lain. Selanjutnya, Bapak Ibu super hebat, zaman itu pun berlalu. Zaman mulai masuk ke zaman digital, yang mungkin Bapak Ibu super hebat ini baru awal di zaman digital ini. Tahun 2020 atau mungkin di tahun kita kenal dengan handphone Android lah, katakanlah di tahun 2008, 2019 atau 2015, itu baru awal-awal kita masuk ke zaman digital. Kita nggak tahu selepas ini 2 tahun, 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan zaman digital itu seperti apa? Apakah lebih mudah dari sekarang atau lebih susah dari sekarang? Nah, inilah Bapak Ibu sebagai pendidik, jangan pernah lelah untuk selalu memperbaharui diri. Jangan pernah lelah untuk selalu mengupgrade diri. Karena zaman yang kita hadapi ke depan adalah zaman yang penuh tantangan dan perlu antisipasi dari sekarang. Ini sekedar kisah pendidikan dari waktu ke waktu. Kita masuk ke di zaman setelah zaman digital, Bapak Ibu, kita akan masuk ke Oke, di zaman setelah zaman digital ini Bapak Ibu akan masuki sebuah zaman yang saya sangat memudahkan kita gitu ya, sangat ini karena ini zaman digital, belajar itu mengetahui. Bapak Ibu mungkin kita terheran-heran ya kalau saya mungkin ya kalau saya terakhir di awal-awal zaman digital ini bagi teman-teman kita yang mungkin tadi yang masih mengetik ya, kita bertanya kepada anak, apa itu katakanlah atmosfer Bapak ya, ini selamat datang kepada Bapak Ibnu Ediono selaku instruktur PCT batch 6 ya, selamat bergabung. Selamat datang Pak Ibnu, sudah bisa meluangkan waktunya, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Zaman digital, belajar itu mengetahui apapun, dan di zaman digital ini Bapak Ibu jangan heran kalau anak kita dikasih sebuah pertanyaan. Misalnya saya sebagai guru geografi, apa itu atmosfer? Jangan lagi kita bertanya, buka halaman sekian, baca halaman sekian. Mereka sudah nggak zaman lagi seperti itu. Mereka akan langsung buka perangkat Androidnya atau gadgetnya, lalu ketik what's the meaning atmosphere kalau bahasa Inggrisnya. Versi bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan atmosfer? Oh, berbagai informasi sudah disiapkan di sana. Nah, tinggal kita bisa meramu dengan baik. Pertanyaan kita bukan pertanyaan apa itu, apa pengertian, bisa jadi lebih dari. Kembali dari belajar mengetahui, anak itu akan belajar untuk berkreasi. Nah, Bapak Ibu mungkin masih ingat waktu room meeting yang pertama di kelompok ini, yaitu Bunda Siswi bagaimana memperagakan sebuah lampu, sebuah handicraft atau sebuah kerajinan dari lampion dan bekas lampion. Itu luar biasa ya, dari tadinya mengetahui bahwa ada sesuatu yang teronggok tidak terpakai di pojok rumah, lalu berpikir melalui cari di internet misalnya, di YouTube misalnya, oh ternyata botol bekas itu bisa dimanfaatkan sebagai lampion, lalu berkreasi, lampionnya seperti apa? Saya pengen lampion yang lebih unik lagi dan seterusnya. Nah, dari situlah, dari belajar ingin cari-cari informasi sampai dia berkreasi. Nah, itulah bagaimana proses belajar di zaman digital. Tapi Bapak Ibu perlu Bapak Ibu pahami juga, ini
tidak serta-merta ya Bapak Ibu bisa sampai ke seperti ini. Ada proses panjang ya, ada proses panjang yang dilalui. Mohon izin sebentar, ini ada Ibu Lina ya selaku instruktur. Selamat datang. Alhamdulillah. Subhanallah ya. Luar biasa. 2 orang berarti ya Bu? Iya, alhamdulillah. Kalian mengingatkan buat teman-teman, silakan diisi presensinya ya. Nanti untuk kehadiran kita semua. Untuk itu silakan dilanjutkan kepada Bapak. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Lina dan Pak Ibnu yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak, luar biasa. Saya mudah-mudahan tidak grogi. Ada 2 instruktur sekaligus, luar biasa. Terima kasih. Oke, bentar Bapak Ibu, ini ada sedikit ini di ininya lagi enggak. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini tadi sedikit sebelum kita membahas panjang lebar tentang bagaimana itu belajar secara paradigma orang dulu atau paradigma terdahulu. Di sini kita akan dihadapkan oleh sebuah pertanyaan, ya, sebuah pertanyaan bagi kita sebagai pendidik khususnya, apalagi ini kayak Bunda Siswi nih, sebagai pendidik yang di garda terdepan. Kami SMA. Saya SMP, iya betul, Bapak. Itu hanya sisa-sisanya, artinya melengkapi saja. Ini kayak Bunda Siswi dari awal nih harus membentuk karakter. Betul. Lebih mudah apalagi SMA. SMP apa ya? SMA mah udah tinggal jadi, dari SMP bagaimana? SMP itu masa-masa galau itu Pak. SMP itu masa-masa ABG labil. Luar biasa itu Bu. Makanya saya yang belajar di SMA nggak terlalu sulit, cuma untuk bisa mengarahkan aja mana yang baik, konten yang baik yang dipilih mana dan sebagainya. Terima kasih untuk Bunda Sisi, terima kasih untuk Bu Jenika, kami yang semuanya terakhir di SMA. Oke, kita lanjut ya. Sinergi ya. Iya betul. Nah sekarang bagaimana anak belajar di masa depan? Ya, sekarang belajar bukan hanya maaf Bapak Ibu, hari ini kita mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Kita ambil sisi baik dari COVID-19 ini. Ya walaupun maaf beberapa anak SMA aja banyak yang mengeluh dengan sistem daring seperti ini, tapi mereka harus diajarkan pengalaman itu. Anak SD mungkin dari anak SD anak saya ya seperti itu sudah mulai belajar daring supaya nanti di SMA seperti di SMA nanti ke depan seperti itu, atau itu sudah dialami belajar secara seperti itu. Seperti apa pendidikan di masa depan? Pendidikan luar biasa ini. Kalau bicara pendidikan itu memang tidak tidak terlepas kaitannya dengan kebijakan stakeholder, dalam hal ini pemerintah di bawah dinas pendidikan. Mereka di bawah di bawah Kementerian Pendidikan. Seperti apa pendidikan? Seperti sekarang, Bapak Ibu, seperti sekarang kita sudah hampir 3 minggu ya Bapak Ibu belajar di rumah dengan julukannya work for home, dimana teman-teman hari ini mungkin yang kebobolan bukan uang jajan, tapi kuota. Nggak apa-apa. Memang seperti itu keadaannya. Apa yang dikatakan Bu Jenika, tidak ada yang gratis katanya. Betul. Salah satunya adalah kuota yang kita beli. Seperti apa pendidikan di masa depan? Salah satunya mungkin kita sudah alami seperti ini, mungkin ke depan lebih bagus lagi. Dimana sekarang katanya pemerintah dengan salah satu stasiun BUMN yaitu TVRI sudah merangkul kegiatan pendidikan lewat televisi yang jadwalnya sudah di-share di media massa. Hari ini jam segini semua seperti itu. Itu pendidikan yang sekarang kita alami. Bisa jadi maaf Bapak Ibu, proses pendidikan nanti ke depan hanya sebuah kapsul yang diberikan kepada anak-anak, kalau diminum bisa jadi itu akan menjadi pelajaran buat dia nanti ke depan. Wala alam bisawab. Ya itulah keadaan pendidikan nanti di masa depan. Tapi mudah-mudahan jangan seperti itu. Nanti fungsi guru tidak ada kalau begitu instan. Apa praktek pendidikan di masa ke masa itu serupa? Jelas, ini pertanyaan yang luar biasa. Praktek dari masa ke masa tidak akan sama. Dulu di masa era tahun 50-an
di mana keamanan belum terjamin, ya, kesejahteraan belum meningkat, jangankan untuk memikirkan praktek, belajar pun mereka harus berpikir 2 kali. Apalagi sudah sampai ke praktek dengan keamanan yang terbatas. Maka di era itu tidak terpikir untuk praktek, tidak tersusun silabus untuk praktek, walaupun mungkin ada di beberapa sekolah-sekolah yang katakanlah di atas menengah ke atas. Di era sekarang, Bapak Ibu, ternyata praktek itu tidak mesti harus ditongkrongin oleh Bapak Ibu guru sebagai pendidik. Nah, bisa jadi praktek itu dilakukan di rumah, disut oleh seperti sekarang lah, kita lagi praktek nih. Saya akan menjadikan presenter, dilihat oleh Bapak Ibu instruktur, mengamati, memperhatikan, ya, lalu direkam, diupload ke dalam YouTube. Nah, itu semua era-era yang sangat-sangat mengagumkan untuk saat ini. Tapi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, ya, itu semua tidak lepas dari awal-awalnya, ya. Bapak Ibu sebagai pendidik ini harus tahu konsepnya dulu. Walaupun sekarang konsepnya sudah, kalau dibilang sudah agak berbeda, ya, tapi ini salah satu penting pengetahuan buat kita. Apa sih konsep belajar itu, ya? Nanti kita korelasikan dengan konsep belajar digital. Ini sebagai tambahan atau sebagai pembanding, ya, atau sebagai balance-nya. Jadi kita harus tahu kita belajar itu apa, belajar digital itu apa. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mengutip dari beberapa ini, dari satu praktisi. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Konsep ini saya yakin masih relevan. Belajar tidak mesti harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar bisa hidup, belajar itu bisa dari apapun. Bahkan Bapak Ibu, kalau konsep belajar itu bukan hanya untuk peserta didik. Belajar itu ada diri kita terus belajar. Bahkan agama mengatakan belajar itu sampai ke liang lahat. Artinya sampai kita meninggal terus harus belajar. Belajar apapun, yang penting positif. Apalagi belajar masalah agama, itu lebih luar biasa lagi. Dengan tentunya tidak meninggalkan belajar tentang masalah duniawi juga. Jadi belajar adalah suatu kondisi atau suatu situasi di mana ada sekitar individu apa gitu. Misalnya sekarang sedang dalam kondisi pandemi COVID, apakah harus dipaksakan belajar di kelas di mana kita berkumpul, ya, mengadakan sebuah interaksi fisik secara langsung? Ternyata tidak seperti itu. Belajar itu bisa dilakukan di berbagai tempat dan di tempat-tempat yang memang untuk kita belajar. Akan belajar bisa dari orang kecil atau dari orang anak kecil, dari orang dewasa, dari batu sekalipun katakanlah, itu kita bisa belajar dengan kekerasannya, bahwa batu itu adalah keras. Kenapa kita di dalam mengupgrade diri tidak sekeras batu, jangan lembek. Itu bisa kita belajar dari sebuah batu. Nah, bicara belajar Bapak Ibu, ternyata belajar itu sebuah rangkaian sebuah proses. Jadi belajar itu dipandang sebagai sebuah proses yang diarahkan kepada pencapaian tujuan. Dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman yang diciptakan oleh guru. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin menggarisbawahi kalimat di sini diciptakan oleh guru. Mungkin disinilah kita akan coba bahasanya mengcombine lah, ya, mengcombine sebuah konsep diciptakan oleh guru untuk saat ini. Mungkin bisa jadi guru bukan sebuah sumber pendidikan atau belajar. Bapak Ibu jangan merasa Bapak Ibu, kita lah sebagai pendidik menemukan sesuatu, ya, lalu kita atau gini, jangan merasa malu untuk men-share sebuah ilmu dari orang lain. Kenapa kita nggak menciptakan sendiri? Kita di zaman era digital ini, Bapak Ibu yang terhubung dengan satu sama lain, dengan terkoneksi dengan internet, Bapak Ibu nggak usah malu. Bapak Ibu punya tahu, ya, misalnya kemarin saya dapat ilmu yang luar biasa dari Ibu Jenika tentang bagaimana membuat sebuah Google Form itu
masuk langsung ke email. Kenapa tidak? Itu sebuah ilmu dan saya sudah praktekkan. Alhamdulillah. Terima. Karena itu sebuah ilmu yang bagus. Belajar saya pada saat itu. Dan tidak mesti harus dari guru saya. Tidak mesti harus siapa. Semua bisa di-share. Bahkan saya yakin Bu Jenika juga meng-share juga dari yang lain. Nah, bicara seperti itu, kita tidak mesti menciptakan sesuatu kalau memang kita belum mampu untuk menciptakan. Ingat konsep ATM, mungkin Bapak Ibu sudah dengar waktu Bapak Ibu dulu ya. ATM itu kalau nggak salah amati, tiru, modifikasi. Ya, silakan. Kalau memang itu masih tapi tetap etika-etikanya tapi disampaikan. Misalnya dikutip dari siapa, diinikan dari siapa supaya orang dihargai akan karyanya. Ini dipertegas oleh menurut Pak Sujana sebagai praktisi tahun 89. Ini teori cukup lama ya, 89 teori cukup lama, tapi yakin kalau sebuah teori kalau memang itu masih relevan, why not untuk kita coba minimal buat pembanding ya, pembanding dengan teori-teori yang sudah ada. Ada teori belajar juga merupakan sebuah proses melihat, mengamati dan memahami sesuatu. Saya pikir ini sebuah teori yang sangat umum ya, karena maaf Bapak Ibu ya, itu Pak kalau begitu yang tidak melihat tidak bisa belajar dong ya. Itu bukan hal yang ini bicara secara umum. Khusus hal-hal yang kayak gitu insya Allah banyak cara. Salah satunya mungkin bisa jadi yang bagi tunanetra, tunarungu dan yang lainnya ada cara lagi belajar, tidak hanya untuk dengan melihat. Tapi kalau kita bicara umum, belajar itu diawali dengan pertama untuk melihat dulu, mengamati kalau bahasa ini, melihat, memperhatikan ya, bila perlu mencoba, setelah mencoba baru mempraktekkan. Nah, teori ini Bapak Ibu saya yakin masih cukup relevan untuk Bapak Ibu menjadikan acuan. Jadi orang mau belajar itu salah satunya caranya melihat. Seperti Bapak Ibu sekarang yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih Bapak Guru super hebat yang sudah mau melihat ya bentuk presentasi saya seperti ini ya, dan yang lainnya. Dari melihat mungkin Bapak Ibu, apa yang salah ya, bisa jadi seperti itu. Apa yang salah, apa yang perlu dikoreksi, apa yang harus diperbaiki. Nah, melihat tersebut lalu mengamati. Nah, diamati, oh ini konsep salah dan seterusnya, bisa sharing. Karena ya saya yakin semua orang tidak ada yang sempurna di segala hal, tidak ada yang sempurna dari segala hal. Lalu memahami, maksudnya begini. Nah, setelah memahami baru bisa mempraktekkannya. Itulah konsepnya tentang belajar. Nah, ini ya, Pak Anang. Ini sudah ada masuk pertanyaan satu. Apakah mau dimulai pertanyaan untuk sesi pertanyaan ini? Siap ya. 10 menit lagi ya Pak ya. Iya, siap. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak. Iya Pak. Mangga dilanjutkan ya Pak. Mohon maaf, terima kasih atas atensinya yang sudah bertanya. Saya pending dulu karena ini informasinya harus utuh. Jadi jangan sampai nanti bisa jadi pertanyaan itu bisa terjawab dari penjelasan seterusnya. Teman-teman sekalian, Bapak Guru super hebat yang hari ini bisa hadir, ada paradigma yang dulu pernah mungkin terpikir oleh kita, mungkin aku mendengar, atau yang muda-muda sekarang seperti saya, Bu Jenika pernah membaca karena mengalami sudah enggak kali, bahwa pada zaman dulu belajar itu berpusat kepada guru atau teacher center gitu. Jadi guru itu dijadikan sumber-sumber belajar yang paling otentik dan dapat dipercaya. Nah, itu dulu saya pernah baca juga bahwa dulu apa yang dikatakan guru itu tidak ada yang salah, guru itu benar. Nah, inilah yang sekarang paradigmanya sudah beralih. Jadi guru yang andai bicara di depan kali panjang kali lebar lalu membuat siswa jadi bingung atau peserta didik menjadi bingung, itu guru hebat. Sekarang bukan, justru guru yang memperhatikan, menilai
lalu meluruskan, ya, tidak banyak, ya, kalaupun ada bicara hanya sekedar meluruskan, dan yang bekerja adalah siswa seutuhnya. Nah, itu untuk guru zaman milenial di zaman digital, ya, itu adalah guru yang sangat diharap. Soalnya dari situ apa? Kalau kita memaparkan penjelasan panjang kali lebar, akan memutuskan rasa ingin tahu dan pencarian dari anak. Karena semua informasinya sudah ada. Mereka tidak mengalami proses yang tadi disebutkan, proses belajar, mencari, ya, mengamati, melihat. Lalu sumber pengetahuan dan simulasi digital tidak akan mereka alami. Kalau itu teacher center, mereka akan selalu disuapin, diberikan materi oleh gurunya. Lalu berikutnya, beragam bakat dan minat akan tertutup, ya. Kalau itu berbasis teacher center, mereka akan kagum terhadap gurunya yang bicara di depan. Bahkan akan terpikir, saya pengen guru seperti itu, yang kuat bicara dari mulai belajar sampai selesai belajar. Nah, ini sebuah hal yang sangat tidak bagus di zaman digital. Belajar itu sosial, ini juga tidak akan terjadi interaksi sosial. Dimana kalau pusat terhadap guru tidak ada kerja kelompok, tidak ada saling memahami satu sama lain, tidak ada hal yang menarik untuk dibicarakan di kelompok masing-masing. Ini akan tertutup kalau itu berpusat pada. Nah, dokumentasi lebih tahan lama. Oh, ini jelas. Kalau mereka pasti berinisiatif untuk mengabdikan atau mengabadikan apa yang mereka alami dalam bentuk CD kalau itu di zaman digital. Tangan dulu belajar kemudian, tangan dulu belajar kemudian. Mereka akan diciptakan untuk tangan. Jadi kalau teacher center, wah, udah gak ada tangannya, udah besok kita ulangan sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Tidak ada bahasanya searching, tidak ada bahasanya browsing, udah apa yang Bapak sampaikan kerjakan itu aja. Dan itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya di kehidupan dia yang akan datang, atau dia tidak akan survive, karena setelah dia lulus dia tidak akan bisa berkreasi. Belajar adalah berkreasi, itulah belajar. Belajar adalah berkreasi dari apa yang diterima oleh dirinya sendiri atau yang dialami oleh dirinya sendiri. Luar biasa, akan lebih berkesan, akan lebih bermakna kalau dia menemukan sesuatu, bahkan dia mampu berkreasi dari apa yang dia temukan, timbang dia dikasih tahu atau dia diberikan pengetahuan oleh orang lain. Relasi yang memanusiakan, inilah yang lebih penting dari berpusat pada anak. Anak dijadikan bukan dijadikan objek, tapi anak dijadikan subjek dari belajar. Anak akan merasa bahwa dia lagi belajar, bukan dia lagi dihakimi oleh materi atau dia lagi diceramahi. Nah, inilah yang berpusat pada anak. Bagaimana contoh belajar? Nah, ini kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh dua. Nah, inilah yang perlu kita sedikit kita bandingkan dengan digital tadi. Belajar itu bukan hanya dengan guru dan siswa. Bapak Ibu guru hebat, saya mengalami sendiri, ya, bahwa belajar itu saya nggak tahu dengan siapa belajar, tapi saya yakin orang yang merekomendasikan untuk belajar dengan saya adalah orang yang sudah teruji, sudah mempunyai kemampuan, sudah punya kompetensi, walaupun itu bukan guru saya, walaupun itu bukan sesuatu yang saya bertemu di kelas langsung, bertatap muka langsung. Nah, inilah yang perlu kita, paradigma ini yang perlu kita coba revisi, bahwa sebuah pelajaran ada sebuah kegiatan yang dilakukan dua orang, tidak mesti. Hari ini Bapak Ibu guru hebat, super hebat, saya sendirian mungkin bisa jadi hanya sekedar memaparkan materi yang Bapak Ibu guru hebat menyaksikan. Bisa jadi yang saya yang ada di depan saya ini atau di depan kamera Bapak Ibu ini lebih hebat dari saya. Bisa jadi guru saya waktu itu, ya, bisa orang penting loh. Jadi kita akan coba bahwa kegiatan belajar bukan hanya dilakukan oleh guru dan siswa, ya, bisa lebih dari itu. Guru dan siswa untuk di zaman digital, mohon maaf,
kayaknya sudah bukan lagi sesuatu yang relevan atau bukan lagi sesuatu yang besar, karena sekarang semua siswa kita mau belajar dengan apa yang saya sampaikan di sini hanya mengandung bahwa para dunia ini untuk belajar dengan kita sudah ketinggalan. Perilaku belajar tersebut terkait dengan bahan pembelajaran. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk bahan pembelajaran luar biasa Bapak Ibu yang super hebat hari ini, saya yakin lebih hebat dari saya masalah menyediakan bahan pelajaran, mulai dari video, mulai dari literatur, Masya Allah. Bahkan Bapak Ibu super hebat, bisa jadi semua yang ada di lingkungan kita itu dijadikan sebuah bahan pelajaran. Seperti kemarin Ibu Bunda Siswi melihat botol bekas ukuran 600 mili bisa dijadikan lampion, ya, atau yang lainnya bisa, ya, semuanya bisa. Bahkan kemarin Bu Jenika menyampaikan dari air hujan saja bisa jadi sebuah pelajaran, bisa dijadikan sebuah ilmu. Nah, seterusnya banyak, ya, bahan belajar itu banyak. Belajar bukan suatu aktivitas yang dilakukan secara psikologis. Apa itu psikologis? Kejiwaan, ya, kejiwaan. Setiap orang pasti mengalami sebuah proses belajar secara psikologis. Artinya bagaimana? Ya tadi, mendengar, mengamati, menganalisis, semua yang beraktivitas kejiwaan, pikiran, otak, hati, dan yang lain. Jadi kadang-kadang begini Bapak Ibu, saya pernah mengalami bahwa ada sebuah siswa atau peserta didik yang luar biasa, dia mampu berjam-jam duduk di depan, yaitu kalau yang masih konvensional, ya, duduk dengan guru karena dia menyenangi guru tersebut. Ada beberapa siswa juga yang sebaliknya, kalau bisa guru itu jangan sampai datang ke kelas dia karena dia tidak menyenangi secara psikologis terhadap guru tersebut atau mata pelajaran tersebut. Banyak halnya, maka belajar itu harus disiapkan psikologisnya. Lalu fisiologis, secara fisik, sehatnya, pendengarannya, penglihatannya harus benar-benar dalam keadaan optimal. Nah, inilah belajar secara psikologis maupun fisiologis. Nah, bicara berikutnya lagi, perkembangan teknologi. Tadi bicara tentang berbagai hal, bahwa yang namanya belajar itu tidak terlepas dari tadi mengatakan bahwa ada murid, ada siswa. Maaf, ada murid, ada guru. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, ya, di mana di era globalisasi ini Bapak Ibu, kita akan tahu jumlah penderita COVID di Amerika. Kita nggak mesti harus ke Amerika Bapak Ibu, Bapak Guru hebat. Bahkan kita mengetahui jumlah terbaru penderita COVID yang positif di Indonesia. Kita nggak mesti harus ke Jakarta, bagian penanggulangan COVID. Cuma klik saja media internet, lalu cari informasinya, dan kita tahu. Itulah perkembangan teknologi kita, ya. Bahkan membuat artikel, membuat narasi, membuat apapun, kita nggak mesti harus cari-cari keluar. Itu, maaf kalau bahasa saya, di kantor kecil saya seperti ini, ya, sudah bisa menjadi sebuah informasi asal tadi koneksi dengan internet yang bagus. Ya, baik Pak Anang. Ya, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ya, ya gimana nih? Kayaknya semangat banget ingin bertanya kepada Bapak gitu, seperti itu. Masih ada paparan lagi? Langsung aja ya. Oh iya, siap Pak. Iya Bapak. Bapak Ibu super hebat, mohon untuk bisa dibantu karena kita dalam proses belajar. Ya, ini salah satunya bahwa belajar salah satu contoh dalam penerapan teknologi, video pembelajaran, buku elektronika, majalah digital, YouTube, aplikasi berbasis semuanya, ya, bisa dijadikan media atau dalam hal pembelajaran di IT.
salah satunya yang bisa disampaikan di sini ada video pembelajaran. Nah, digital, maksud di belajar digital di sini memang agak sempit, tapi saya akan perluas saja. Maksud digital di sini aja belajar tidak terpaku oleh ruang dan waktu. Belajar bisa menggunakan berbagai media, salah satunya video yang dikombinasikan dengan model pembelajaran skrip. Ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu. Model yang lainnya Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Cuman di sini saya tadi yang sampaikan oleh artikel Bapak Muhammad Abdurrahman ini, dia menyampaikan bahwa video pembelajaran ini ya sangat cocok dengan model skrip. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat teknisnya gimana pelaksanaan model pembelajaran skrip ini. Kooperatif ini guru membagi siswa untuk berpasangan, guru membagi wacana atau materi yang telah dibuat dalam video, guru dan siswa menetapkan siswa pertama, dan seterusnya. Nah, lanjut ke pembicaraan, baca dan yang lainnya, semua dimasukkan ke dalam video, lalu diamati, divisi, lalu disebutkan sebuah rangkuman, lalu dia bertukar pesan dari satu orang kelompok ke kelompok yang lain. Sama lah, dulu guru sebagai pusatnya, nah sekarang video sebagai pusatnya. Oke, berikutnya ini yang terakhir, mungkin slide yang terakhir, merupakan tugas pendidikan. Sekarang tugas pendidik kita sebagai guru yang tadinya mencari jawaban, membiarkan anak mencari jawaban, memberi jawaban, memberikan anak pertanyaan. Menjadi rasa ingin tahu anak, menjadi rasa ingin tahu anak, menyuruh anak belajar, membiarkan anak belajar, memahami materi pelajaran, memahami keunikan anak, meminta anak menghafal, meminta anak berkreasi, memberi tugas, memberi tantangan. Jadi ini lucu ya Bapak Ibu, sebentar ya, kisah lucu. Saya 1 tahun yang lalu di kelas Edmodo saya udah 3 tahun di kelas Edmodo, saya memberikan label tugas. Anak-anak wah tugas banyak banget, bagaimana supaya tugas tidak begitu menjadi sebuah presiden buruk buat mereka. Apa Bu saya ganti? Tagihan. Ya, intinya sama tugas-tugas juga. Cuman kalau bahasa tugas menurut mereka udah setengah lah, ada bahasa udah. Makanya saya ganti tagihan. Iya. Baik. Ya. Sudah bisa dimulai Bapak sesi pertanyaannya? Iya, siap. Terima kasih Pak Anang, paparan materinya sangat bagus sekali. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu hebat masih stay setia di room kami dengan pemateri Bapak Anang untuk belajar di era digital. Ini ada pertanyaan Bapak dari sebentar ya, saya pilihkan dulu dari Bapak Saiful. Bapak, supaya pada dalam belajar gimana ya, apalagi dengan kondisi sudah lanjut ini. Maksudnya belajar itu kan kadang ada rasa malu, apalagi belajar kepada seseorang yang pernah jadi murid kita. Nah, gimana tuh Pak ya solusinya gitu, seperti itu. Bisa langsung dijawab ya Pak? Iya. Ini Pak Anang masih ada instruktur kita Bapak Ibnu dan Bu Lina yang masih stay mendengarkan. Iya. Mungkin bisa waktu kita waktu kita 5 menit untuk tes sesi tanya jawab ya Pak. Silakan bisa dijawab pertanyaannya. Iya, ini silakan Bapak. Ini luar biasa Bapak ya. Saya yakin Mas Saiful mewakili dari generasi Z, generasi yang dulu hanya mengenal mesin ketik sebagai media dalam membuat sebuah dokumentasi. Memang kembali lagi belajar, tadi saya sampaikan bahwa belajar itu kita harus siapkan secara psikologis ataupun fisiologisnya. Rasa malu manusiawi Bapak Ibu. Bapak guru hebat apalagi yang kita minta itu adalah murid kita dulu. Ya, kalau bisa mah jangan diajarin kayak kepikirannya. Kalau bisa mah dibantuin aja gitu. Dulu kan saya gurunya gitu. Ada semacam seperti itu. Tapi jujur Bapak Ibu hebat, super hebat, itu bukan hal yang bijak. Bapak Ibu akan ketergantungan akan terus melekat Bapak Ibu. Kalau Bapak berpikir bahwa nanti juga dibantuin oleh murid saya, nanti juga akan dibantu oleh orang muda di ruangan saya atau di tempat kantor saya, luar biasa. Ibu akan
betul itu Pak, betul. Silakan aja, oprek semua apa yang bisa, ya. Iya. Ketik apa yang bisa, benar. Tapi jangan sampai pakai kaki. Iya, betul sekali ya Pak ya. Ya, begitulah. Mungkin jawabannya. Iya. Mungkin ya, nanti kita sampaikan. Siap, nanti bisa di chat nomor Bapak ya. Berikutnya ada pertanyaan dari ini SMA 1 Sukatani. Ya. Ya. Ada Ibu Tami. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya begini Pak, bagaimana mengajak rekan-rekan guru agar mau menyesuaikan cara mengajar dengan cara belajar yang digital ini Pak? Kan ini nih banyak nih guru yang gaptek, terus guru yang malas belajar. Bagaimana kita yang sudah melek teknologi itu mengajak rekan-rekan guru yang nggak mau keluar dari zona aman gitu Pak, zona nyaman ya. Silakan Bapak dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Ibu Tami ya. Betul, iya Bapak. Iya, dari Ibu Tami Bapak. Iya. Luar biasa, ini masalah, maaf, tidak hanya di tempat kerja Ibu Tami, tempat saya juga begitu. Sekarang Ibu Tami memang sangat penting ini Ibu Tami kalau kita bicara mereka yang sebenarnya tidak ada yang tidak bisa, cuma malas saja gitu ya. Dan kadang-kadang orang-orang itu pengennya mau instan saja, tapi tak jujur aja Ibu Tami, saya selalu pernah pengalaman hal itu. Ajaklah beliau untuk memahami pentingnya pada era digital. Apalagi punten ada beberapa hal yang kembali harus dicermati, apalagi yang sudah terikat oleh kontrak kerja dengan negara, dalam hal ini PNS. Sekarang setiap hari kita harus melaporkan diri, ya, melalui absen virtual, Kimom. Itu kadang-kadang ada salah satu guru, ya saya bicara umum lah, atau mungkin ada yang sama sekali nggak mau bersentuhan dengan media digital tersebut, yang akhirnya dia akan tertahan masalah PPP dan yang lain. Ajaklah dia Bapak Ibu, posisikan untuk sementara, ajak dia posisikan kita sebagai asisten pribadi dia. Jadikan dia untuk beberapa katakanlah untuk beberapa pertemuan, biarkanlah dia menjadi kita menjadi asisten dia. Terus ikuti apa yang kemauan dia. Setelah dia merasa butuh dengan ajak dia pelan-pelan. Karena maaf, untuk orang-orang seperti ini, Bapak Guru hebat ini, orang-orang yang nyata bukan orang-orang malas, tapi pengen dihargai. Bisa jadi dihargai umurnya, bisa jadi dihargai pengalamannya, bisa juga dihargai pangkatnya dan yang lain. Bahkan ya, mereka guru sementara kita jadi asistennya. Kalau lama kelamaan kita ajak dia untuk kelas, kita bisa dibuat. Kalau mereka akan mengerjakan mudah di kecasan, atau bisa bikin banyak kita ya. Kalau ibu ikhlas dalam mengajaknya, dia bukan mengajari yang baik. Bu Tami, kalau mengajari siapapun tidak ada yang, apalagi dengan usia yang beda, kalau kita harus tahu dengan pasarnya. Juga juga apa kecil dia juga saya tahu tuh apa yang akan seperti itu. Masa belajar, masa tahu kita asisten dia, dan dia sebagai seseorang yang sangat luar biasa. Nanti lama-lama bagus. Iya. Jadi saling menghargai gitu ya Pak Anang ya. Jadi saling menghargai ya. Iya, betul. Karena kita kan makhluk sosial ya Pak Anang. Iya. Betul. Jadi posisikan dia sebagai orang yang Ya, untuk orang yang sangat berharga buat kita. betul. Ini pertanyaan penutup Bapak Anang. Satu lagi ya. Iya. Nih Pak, dari Ibu Jana Siti Nurjana. Terima kasih Ibu sudah stay bersama kami di room meeting bersama pemateri kita Bapak Anang. Pertanyaannya seperti ini Pak. Sekarang kan hampir semua anak-anak punya gadget. Nah, mereka kan menggunakan gadget tuh setiap waktu ya. Bahkan gadget bangun tidur pakai gadget, cari-cari gadgetnya. Betul kan ya Pak? Iya. Tapi
saat disuguhi oleh guru tentang pelajaran di sekolah menggunakan media digital, mereka tuh masih bingung, Pak, nggak tertarik gitu. Nah, jadi saran Bapak tuh bagaimana agar anak tertarik pada pelajaran yang ada di gadget ini, Pak? Jadi nggak Facebook, nggak main Twitter aja gitu, seperti itu. Silakan dijawab, Bapak. Ya, terima kasih Ibu Jenika. Ya, sebagai moderator sebenarnya model ini kita sudah keduluan, Bapak Ibu. Model belajar dengan menggunakan gadget itu sudah keduluan apa? Keduluan mereka lebih mengetahui game ini ketimbang dengan belajar digital. Jadi kecintaan dia sudah dengan games dulu. Jadi bagaimana caranya? Ya, salah satunya kita membuat sebuah aplikasi yang menantang dia seperti games. Ini sebagai orang provider atau para pembuat apps pendidikan. Seperti bagaimana misalnya Edmodo yang saya Iya, nanti bisa ini ya. membuat Edmodo itu bagaimana tampilan interface-nya itu sama seperti Facebook. Karena waktu itu bisa jadi Facebook menjadi sesuatu yang sangat favorit. Iya, Bapak ini Edmodo ini juga. Iya, Edmodo juga, mohon maaf Bapak, nanti bisa di room berikutnya tentang Edmodo Bapak ya. Iya betul. Nanti kita ajak ini. Iya siap. Ini hanya sebagai contoh aja bahwa Edmodo itu tampilannya seperti Facebook. Iya betul. Kalau memang sekarang misalnya yang lagi in di anak-anak tentang apa tuh yang mungkin paling menarik, kenapa gitu belajar mereka seperti games, ya itulah caranya. Memang kembali kita itu sebenarnya kalah setar dengan games-games yang sudah mereka kenal. Itu aja prinsipnya. Iya betul. Terima kasih Bapak Anang. Sudah tidak ada lagi yang bertanya. Ya, terima kasih. Kita cukupkan ya Pak Anang ya untuk memateri kita kali ini. Apa kesimpulannya ya? Oh siap ya. Mau sama saya atau sama Bapak? Oh iya sama Bapak. Silakan. Ya silakan. Ya. Oke, terima kasih Bapak Guru super hebat yang sudah bisa stay tune dengan room saya atau dengan materi saya. Ini kayaknya materi ini akan sedikit terpenggal atau kurang. Makanya ada hari Sabtu sedikit promosi. Kita bagaimana belajar digital dengan lebih menarik menggunakan salah satu bentuk. Ini adalah dengan Edmodo. Nanti pada hari Sabtu jam 10 pada jam yang sama kita akan gabung lagi melanjutkan belajar dengan digital. Terima kasih Bu Jenika Widya atas atas mendampingi saya. Terima kasih host Ibu Siswi. Terima kasih untuk semuanya para hadir, instruktur, Pak Ibu dan keluarga yang sudah mau mendengarkan pertemuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya sebagai moderator akan menyimpulkan sedikit untuk materi Bapak Anang kali ini tentang belajar di era digital, yaitu perjalanan manusia dalam mencari hal yang baru tidak terlepas dari perkembangan pengetahuan manusia itu sendiri. Nah, di mana manusia mengalami berbagai pengalaman untuk belajar, khususnya dalam bidang pendidikan dari zaman agraris sampai sekarang ini di zaman era digital. Nah, sebagai manusia yang salah satunya tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bermanfaat bagi manusia yang lain. Guru sebagai pendidik baik di formal maupun non formal. Kita harus bisa mengikuti zaman tersebut dan mau mengupgrade diri menjadi manusia pembelajar di semua era, terutama dalam era digital ini. Ya, itu saja dari simpulan dari pemateri Bapak Anang. Terima kasih sudah stay di room kami sampai akhir. Untuk Bapak Ibnu selaku instruktur, Bapak Lina selaku instruktur, dan semua Bapak Ibu hebat di room kami bersama Bapak Anang. Saya selaku moderator undur diri, saya pamit, saya serahkan kepada host yaitu Ibu Siswi. Ibu Siswi masih stay? Ya. Terima kasih Bapak.
warahmatullahi wabarakatuh.